Salam damai sejahtera buat sahabat Smart People Church dalam Family Corner, di mana Bapak Ibu berada saat ini. Kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan tentang pernikahan dan keluarga Kristen. Sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami, yang begitu baik dan mengasihi kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini, menjelang siang, itu semua semata karena anugerah Tuhan. Dalam keadaan baik, sehat, di tempat kami masing-masing. Bahkan saat ini kami kembali akan belajar firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Secara khusus tentang keluarga yang kami kasihi. Mari Bapa pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terangi hati pikiran kami, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada. Kami boleh diberkati lewat program ini, lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih ya Bapa. Berkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan acara ini. Haleluya. Amin. Baik, para sahabat Smart People Church, kali ini bersama saya, Timotius Abineno. Saya bergereja di salah satu gereja arus utama atau mainstream ya di Jakarta Timur tepatnya. Ya, sebuah gereja ya Protestan, Gereja Kristen Indonesia. Dan karena anugerah Tuhan saya bisa melayani juga sampai saat ini sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai penatua, bersama istri dan anak-anak. Kami terlibat dalam pelayanan anak di Jakarta dan sekitarnya. Selain pelayanan kami berbasis di gereja, kami bersyukur kalau Tuhan juga mau memakai kami pelayanan di luar gereja. Karena di luar gereja banyak orang juga membutuhkan pelayanan kita ya, Bapak Ibu Smart People Church. Saya memiliki 2 orang anak yang sudah besar-besar, ya, sudah menyelesaikan pendidikannya juga, sudah bekerja tapi belum menikah. Dan seorang istri yang juga sama-sama melayani dalam pelayanan di gereja dan pelayanan lainnya. Karena anugerah Tuhan juga pernikahan kami sudah berjalan selama 32 tahun. Smart People Church, bulan Oktober lalu. Puji Tuhan, bisa dibilang lama atau juga belum apa-apa mungkin. Kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu Smart People Church yang sudah merayakan usia pernikahan emas mungkin 50 tahun atau lebih. Oleh sebab itu, saya memberikan topik pengajaran hari ini adalah tetap berjuang mempertahankan pernikahan kita. Bapak Ibu, sahabat Smart People Church, tetap berjuang mempertahankan pernikahan kita. Itulah topik siang hari ini.
Eh, Bapak Ibu Smart People Church, pernikahan merupakan suatu bagian penting dalam proses kehidupan seseorang. Sejak kita lahir, dilahirkan, kita sekolah, ya, kemudian kita bekerja, karena anugerah Tuhan, menikah, ya, kemudian kita mempunyai keturunan jika Tuhan memberikan, dan akhirnya kita mati. Melalui pernikahan akan menciptakan suatu rumah tangga dan keluarga yang setiap anggotanya tentunya berperan aktif dalam mencapai cita-cita kehidupan. Semua orang merindukan agar melalui pernikahan dapat diciptakan sebuah keluarga yang utuh dan bahagia. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, para sahabat Smart People Church, ada sebagian orang di luar sana yang mengumpamakan pernikahan itu seperti memasuki hutan belantara yang lebat. Siapa di sini yang Bapak Ibu suka ya memasuki hutan ya belantara atau gunung ya, berjalan-jalan mendaki sebuah gunung ya, dilihat dari jauh begitu indah dan menarik ya Bapak Ibu ya. Ya, dari pandangan jauh kita melihat gunung itu begitu indah dan menarik dipandang mata. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Tetapi ketika kita masuk di dalamnya, maka kita akan melihat yang sesungguhnya. Kita akan menghadapi jalan yang curam, berdaki-daki, jalan yang licin dan berlumpur. Ada tanaman berduri. Belum lagi, Bapak Ibu, Smart People Church, banyak binatang buas yang mengintai kita. Itulah kondisi dan keadaan sebuah pegunungan yang dari jauh dilihat bagus dan indah dan menarik. Pernikahan digambarkan seperti itu. Dilihat dari jauh begitu indah dan menarik. Ya. Dan ketika kita menjalaninya, kita akan mengalami berbagai pengalaman yang indah, ya, yang menyenangkan, yang menarik. Begitulah kenyataan yang ada. Pertanyaannya, berhasilkah orang-orang, khususnya orang-orang percaya, membina keluarga selama hidup sehingga keluarga kita tetap utuh dan bahagia? Memang banyak yang berhasil, ya, tetapi tidak sedikit juga yang mengalami kesukaran, kesulitan, tantangan untuk mencapai cita-cita yang dirindukannya. Bahkan ada pernikahan yang harus kandas di tengah jalan. Itu pun terjadi dalam kehidupan keluarga besar kami. Ya, salah seorang adik kami yang karena pekerjaan berpisah dengan istri, ya, pernikahannya harus kandas walaupun sudah berusaha dipertahankan dengan berbagai cara. Nah, bagaimana kita berjuang mempertahankan pernikahan kita, Bapak Ibu Smart People Church? Kita perlu memahami dasar pernikahan dan keluarga
baik sebelum atau sesudah melangkah ke dalam sebuah pernikahan. Apa dasar dan tujuan pernikahan? Dapat kita lihat dari Alkitab. Alkitab kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebelumnya, mari saya ajak kita membaca dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia sebagai gambar Allah, pria dan wanita, diciptakan menurut gambar Allah. Kita harus mengerti bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, pria dan wanita. Lalu Allah memberkati mereka dan memberikan tugas kepada mereka sebagai gambar Allah. Berarti manusia punya hubungan khusus dengan Allah. Bapak Ibu Smart People Church, selain manusia, kita semua sebagai manusia mempunyai dimensi jasmani, fisik. Manusia juga mempunyai dimensi roh. Sehingga kata Rasul Paulus, manusia memiliki tubuh jasmani dan tubuh rohani. Dan kita perlu merawat tubuh jasmani kita dan juga tubuh rohani kita. Tubuh jasmani kita perlu rawat dengan makanan yang bergizi, yang cukup. Tubuh rohani kita juga kita perlu rawat dengan makanan-makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan sebagai pria dan wanita sesungguhnya kita punya kedudukan yang sama di hadapan Allah. Diciptakannya pria ya, dan wanita. Itu dasar ya bagi kita. Yang kedua, ya, di ayat 28 dikatakan ya, bahwa Allah memberkati manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Pernikahan sebagai pemberian dari tugas dari Allah. Jadi Allah memberkati Adam dan Hawa. Setelah Allah memberkati mereka, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Berbeda dengan berkat-berkat Allah yang diberikan untuk ciptaan lainnya. Berkat Allah kepada manusia, Adam dan Hawa, keluarga pertama, untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Namun juga diberi perintah dan tanggung jawab untuk mengatur bumi. Itulah tugas dari Allah bagi Adam dan Hawa, keluarga yang pertama. Dalam Matius 19 ayat 5 dan 6, kalau tadi dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Smart People Church, kita akan baca dalam Perjanjian Baru. Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Melalui firman Tuhan ini kita mengerti, Bapak Ibu, bahwa pernikahan merupakan kehendak dan persatuan ilahi. Pernikahan adalah persekutuan yang unik dan indah yang harus dijaga, dipertahankan oleh manusia. Karena apa? Karena Allah yang sudah mempersatukan. Allah yang sudah mempersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Beberapa tahun yang lalu ketika suatu hari seorang pasangan yang baru menikah, seorang pemuda-pemudi datang menemui saya, bahkan telepon, "Kak, kami ingin bertemu sama Kak Timo." Ya, di mana kita ketemu? Ayo kita ketemu di satu tempat. Ya, saya heran mereka datang masing-masing. Suaminya datang masing sendiri dengan motor, istrinya datang sendiri dengan motor. Pernikahan mereka baru berusia beberapa bulan. Wah, ya, mereka masing-masing datang dan bertemu dengan saya. Mereka memberanikan diri untuk menelpon saya dan bertemu dengan saya. Oke. Ketika ketemu dengan mereka, ya, mereka berkata bahwa mereka sudah tidak cocok lagi, tidak bisa hidup bersama lagi. Pada pernikahan mereka baru beberapa bulan. Wah, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak menyangka ya pernikahan yang baik yang dilakukan beberapa bulan ya harus seperti ini. Lalu dengan pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan, saya berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Satu persatu, dengan suami, dengan istri, dengan suami dan istri, ya, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, masalah apa yang mereka alami. Sama-sama membantu menyelesaikan masalah mereka. Sesungguhnya mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tapi mereka sampai di satu titik bahwa mereka ingin bercerai, mereka bilang. Sudah tidak sanggup lagi. Ya. Mereka ingin bercerai dan berpisah. Tolong gereja bantu. Seperti itu. Bapak Ibu, Smart People Church, jelaslah bahwa pernikahan itu bukanlah semacam kontrak antar manusia yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan dengan persetujuan bersama atau dipaksakan secara pihak. Bukan seperti kontrak seperti biasa. Seperti kita membuat perjanjian kontrak ya Bapak Ibu, Smart People Church, ketika kita ingin membeli kendaraan misalnya, mobil, motor, atau rumah. Kita buat perjanjian kontrak antara dua belah pihak. Ya. Dengan pihak bank atau pihak developer, ya, dan itu sewaktu-waktu, ya, bisa putus kapan saja, bisa batal kapan saja. Pernikahan bukan seperti itu. Pernikahan itu adalah perjanjian suci, bukan dua pribadi, tapi tiga pribadi antara suami, istri, laki-laki dan perempuan, dan pribadi yang ketiga dengan Tuhan. Jadi digambarkan seperti sebuah segitiga, Bapak Ibu, yang memiliki tiga sudut. Pernikahan itu perjanjian kudus antara suami, istri, dan Allah, segitiga. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dipisahkan seperti kata firman Tuhan tadi.
apa yang sudah dipersatukan Allah sesungguhnya tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi kita sangat prihatin. Saya pribadi sangat prihatin dengan ada beberapa kawan yang saat ini ya sedang berpisah dengan istrinya dan harus berpisah dengan istrinya, tidak tinggal bersama lagi dengan istrinya dan anaknya, dan harus tinggal di luar. Semakin jauh dan semakin jauh hubungan mereka satu dengan yang lain. Disitulah kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Walaupun sulit dan susah, tapi kita berusaha. Kita berjuang untuk mempertahankan pernikahan kita. Bahkan dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menekankan ya dalam kitab Efesus tentang kemuliaan dan kesucian pernikahan. Efesus 5, di mana kesatuan suami istri dilihat sebagai suatu yang menggambarkan rahasia hubungan atau kesatuan antara Kristus dan gerejanya. Tidak bisa dipisahkan. Hubungan kesucian pernikahan. Nah, Bapak Ibu, sahabat Smart People Church, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa hubungan kesucian pernikahan tidak disebut secara langsung tentang anak-anak ya. Bapak Ibu, Saudara, karena pernikahan itu pada intinya sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap, di mana suami istri menjadi sedaging, menjadi satu. Ini berarti pernikahan tidak kehilangan makna pada dirinya jika tidak ya dikarunia anak ya, atau keturunan sekalipun. Pernikahan tidak kehilangan makna dan arti. Seorang teman ya, sama-sama seorang percaya menikah ya sekian lama ya, beda 1 tahun dengan kami menikah pada waktu itu ya, tapi kami waktu itu segera dikaruniai anak-anak, sedangkan salah satu teman ya setelah menikah sekian tahun, ada sekitar 5 tahun berjalan, tidak dikaruniai seorang anak. Akhirnya mereka, teman ini, suami dan istri bergumul dalam doa. Ya, terus bergumul dalam doa dan berusaha. Kemudian mereka mendapat hikmat Tuhan. Sang istri berisah total dari pekerjaan. Harus istirahat dan cuti panjang dari pekerjaan. Dan tinggal di rumah sedangkan suami bekerja. Dan beberapa saat kemudian akhirnya istri melahirkan seorang anak karena anugerah Tuhan. Bahkan seterusnya mereka memiliki 3 orang anak. Sekarang Tuhan memberikan keturunan kepada mereka. Tuhan mendengar doa mereka. Sebaliknya, Bapak Ibu, Smart People Church, ada teman yang menikah sekian lama, cukup lama. Ingin mendapatkan keturunan dan berusaha sana-sini. Tetap tidak dikaruniai keturunan. Setelah berdoa sekian lama, dan Tuhan berbicara kepada mereka, sampai pada satu keputusan akhirnya mereka mengambil anak angkat sejak bayi dan diasuhnya sampai sekarang. Dan itu ada beberapa keluarga yang saya lihat dan saya mengenal mereka. Ya. Dan saya mengenal mereka.
apalagi mereka berasal dari salah satu suku ya yang mengutamakan tentang keturunan ya. Mereka akhirnya memutuskan ya setelah mereka bergumul sekian lama ya untuk mengambil seorang anak, dan dilakukan oleh beberapa orang ini sampai sekarang. Itu berarti pernikahan tidak kehilangan makna kalaupun tidak dikaruniai keturunan atau anak. Bapak Ibu Smart People Church, kemandulan keturunan itu adalah salah satu ancaman dari pernikahan Kristen, pernikahan yang kita jalani. Salah satu. Tapi saya juga mengenal ya dengan tragis dan sedih ya. Ada seorang teman juga ya yang akhirnya harus berpisah dengan istrinya karena mandul. Saya tidak tahu pasti apa karena dari laki-laki atau perempuan, suami atau istri. Sekian lama mereka menikah dan tidak mempunyai anak. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Sungguh tragis sekali ya, Bapak Ibu. Padahal keturunan, anak, bukan satu hal yang penting di mata Tuhan tentang pernikahan. Tapi beberapa hal ini termasuk kemandulan, keturunan yang dapat mengancam pernikahan Kristen kita. Yang lain, beberapa hal yang dapat mengancam pernikahan Kristen kita, pernikahan anak-anak Tuhan. Perbedaan gereja. Kalau perbedaan agama jelas, ya, Bapak Ibu, Smart People Church, walaupun saya bersama teman-teman majelis pernah melayani juga, ya, karena satu dan lain hal pernikahan beda agama, yang akhirnya juga mengancam keutuhan mereka, khususnya iman, ya, yang pasangan Kristen. Tapi ini adalah perbedaan gereja. Ya, saya punya beberapa teman, ya, berbeda kepercayaan atau agama. Satu yang Protestan, satu yang Katolik. Satu yang Protestan, satu yang aliran ya karismatik atau Pentakosta, sama-sama ya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbedaan gereja saja ini juga yang bisa mengancam, ya, mengancam. Jadi harus dibicarakan. Ketika suatu waktu ayah atau ibu dan anak-anak pergi ke gereja bersama-sama, sedangkan pasangan yang lainnya harus pergi sendiri ke gereja tempatnya, mengikuti kegiatan di tempatnya, tidak bersama pasangan dan anak-anak. Sungguh sedih ya, Bapak Ibu. Perbedaan gereja, dan ini bisa mengancam, bisa saja mengancam pernikahan kita. Perbedaan tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan. Ini terjadi mungkin kepada orang-orang tua kita dulu ya, termasuk kepada orang tua kami. Ya, orang tua kami yang dari daerah ya, berpendidikan menengah, bertemu dengan pasangan di sini, ibu ya, yang berpendidikan terbatas, yang berpendidikan dasar saja.
Tapi oleh karena anugerah Tuhan, juga mereka bisa berlanjut. Mereka bisa setia sampai maut memisahkan. Tapi ini juga untuk beberapa kasus perbedaan tingkat pendidikan bisa mengancam keutuhan pernikahan Kristen. Cara berpikir, cara merespon, cara menyelesaikan masalah, perbedaan tingkat pendidikan. Ini juga bisa mengancam keutuhan pernikahan. Kemandulan, perbedaan gereja, perbedaan tingkat pendidikan, masalah tempat tinggal. Ini juga di dalam setiap pastoral pernikahan bagi pasangan-pasangan yang baru akan menikah. Kami selalu mengingatkan, setelah menikah, mau langsung punya anak atau tidak? Setelah menikah, mau tinggal di mana? Setelah menikah, mau terus bekerja atau tidak? Istri mau tinggal di rumah atau tetap bekerja? Apakah diizinkan oleh suami? Setelah menikah, mau tinggal di mana? Tinggal dengan keluarga istri atau keluarga suami? Pernah satu kali kami melayani perbedaan pernikahan beda negara, Bapak Ibu. Salah satu jemaat kami, wanita menikah, ya, karena dia bekerja di luar negeri, di Amerika, menikah dengan asli Amerika. Ya, kita akan mengadakan pastoral secara online, secara Zoom, pastoral pernikahan. Pas pada waktu belum pernikahan, pemberkatan nikah baru mereka datang ke Indonesia. Kami sampaikan perbedaan negara, perbedaan budaya, di mana akan menikah, di mana akan tinggal, di mana akan bergereja, di mana akan bergereja, di gereja Protestan, gereja Baptis, atau gereja mana. Mulai dipikirkan. Masalah tempat tinggal juga. Hal-hal lain, masalah ekonomi. Bapak Ibu Smart People Church, yang bisa mengganggu keutuhan suatu pasangan. Ya, kalau ekonomi baik-baik saja tidak masalah. Bagaimana ketika mengalami kesulitan ekonomi? Ya, ketika suami ya di PHK. Bagaimana dengan hubungan pernikahan? Suatu pasangan sering bertanya kepada kami, Pak, bagaimana kalau istri yang bekerja, sedangkan suami kami di rumah, usaha di rumah? Istri yang bekerja. Di saat-saat modern sekarang ya, Bapak Ibu, bisa saja kan wanita yang bekerja, istri yang bekerja, karena istri wanita mendapat pendidikan yang sama dengan pria dan bekerja, ya, karena mempunyai ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan, bekerja. Sedangkan suami mungkin hanya biasa seorang pengusaha di rumah ataukah supir pribadi atau online. Bagaimana? Saya hanya bilang bahwa setiap rumah tangga tidak bisa disamakan. Setiap rumah tangga punya kesepakatan, ya, punya kondisi yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Di rumah tangga ini suami yang bekerja, istri di rumah. Harus suami yang bekerja, istri yang di rumah. Atau sebaliknya. Setiap rumah tangga, setiap keluarga punya hal yang berbeda-beda. Tergantung kesepakatan masing-masing. Tidak bisa disamakan. Bisa saja istri yang bekerja, atau suami yang bekerja, atau dua-duanya bekerja. Dan harus menitipkan anaknya sekarang
ya, di tempat penitipan anak. Setelah pulang kerja baru diambil kembali dan dibawa pulang. Masalah ekonomi. Masalah lain yang bisa mengancam, pertikaian dan perselisihan. Ya, Bapak Ibu, Smart People Church, ya, ketika ada pasangan yang datang ingin mendaftarkan pernikahan, pemberkatan pernikahan, akan mengikuti ya konseling pernikahan. Saya selalu bertanya, berapa lama selama ini kalian pacaran? Sudahkah kalian berantem, berkelahi satu dengan yang lainnya? Oh tidak Bapak, tidak. Kami baik-baik saja, tidak pernah berkelahi. Baik, pulang ke rumah dan berantem dulu. Silakan berkelahi. Ya, jangan sampai ya kalian tidak mengenal emosi masing-masing. Merasa baik hubungannya, tidak pernah berkelahi, tidak pernah berantem. Kami baik-baik saja. Ya. Silakan kembali dan berkelahi tanda kutip, ya Bapak Ibu, bertikai, supaya kita saling mengenal emosi dan karakter masing-masing. Kita saling mengenal dan emosi. Kami sudah mengenal pasangan kami sudah mengenal suami atau istri kami. Justru perkenalan yang sejati itu dimulai ya, ketika kita menikah, ya Bapak Ibu Smart People Church. Perkenalan yang sejati dimulai ketika kita menikah. Dan ketika kita menikah, apapun yang terjadi tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Tidak dapat diceraikan oleh manusia. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Karena pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dan Tuhan sebagai pihak yang lain. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Masalah tempat tinggal, masalah keturunan, tingkat pendidikan, pertikaian, perselisihan, ya, yang tidak ada habis-habisnya datang silih berganti. Masalah ekonomi, masalah kesetiaan, masalah ketidaksetiaan, komitmen, masalah komitmen di antara suami dan istri. Saya bersyukur ya sudah mulai 5-10 tahun belakangan ini di beberapa gereja, mungkin di gereja-gereja ya yang lain juga ya sudah melakukan atau komunitas. Saya tahu bukan hanya gereja tapi ada beberapa komunitas Kristen juga, karena saya pernah diundang oleh seorang teman yang berfokus pada pelayanan pasutri. Jadi bukan satu denominasi tertentu, bukan, tapi mereka komunitas Kristen, tapi berfokus pada pelayanan pasutri, pasangan suami istri. Mereka mengadakan retreat pasutri secara berkala. Mereka mengadakan weekend pasutri secara berkala. Mereka mengadakan seminar pasutri secara berkala. Dan malah saya pernah ikut di usia pernikahan saya saya termasuk telat, pernah ikut retreat seperti ini ya di usia pernikahan saya yang mungkin yang ke-20 ya kalau tidak salah. Ke-20 tahun baru ikut. Wah, sungguh menarik kalau sejak dini, sejak awal pasutri Kristen dibekali ya oleh pengajaran-pengajaran seperti ini, oleh program-program seperti ini. Ya. Atau sekarang melalui online ya seperti Family Corner saat ini, pelayanan-pelayanan digital dan online. Kita dibekali. Ya,
juga ada beberapa gereja, saya bersyukur termasuk di gereja kami ya, setiap selalu mengadakan pembaharuan janji nikah suami istri ketika momen-momen tertentu pada bulan keluarga ya, pada waktu di awal tahun ya, menjelang akhir atau awal tahun dalam satu ibadah bersama dengan jemaat diberikan satu momen ya, satu room tempat tentang pembaruan janji nikah. Suami dan istri duduk bersama berdekatan ya, kembali ya, membacakan janji pernikahan kami, dan Tuhan memberkati semakin kita dikuat lewat itu semua ya, sehingga masing-masing pasangan ya tetap setia sampai pada akhirnya. Itu ya, bagaimana kita harus mengantisipasi tentang masalah kesetiaan dalam pernikahan. Itu Bapak Ibu Smart People Church beberapa hal yang mengganggu ya tentang pernikahan. Oleh sebab itu sesuai ya dengan topik saya hari ini, tetap berjuang ya, tetap berjuang mempertahankan pernikahan. Tetap berjuang, ada perjuangan, ada usaha. Ya. Usaha dari kita manusia, suami dan istri. Ya. Yang pasti juga kita mengandalkan Tuhan. Suami dan istri mengandalkan, melakukan bagian kita. Dan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Saya teringat satu ayat dalam Matius 18 ayat 20. Ya, mungkin Bapak Ibu Smart People Church tahu bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu kata Tuhan Yesus. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan ini berlaku juga dalam hidup pernikahan dan keluarga. Setiap kita orang-orang percaya. Apabila ya setiap anggota ya, berusaha untuk berkumpul, berjumpa, berdialog ya, di dalam nama Yesus yang kita akui sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka Tuhan akan memulihkan hubungan ya, bahkan hubungan yang rusak sekalipun, yang mulai rusak dan retak, Tuhan akan memulihkan. Ingat ketika Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan satu pernikahan yang tercatat di Alkitab di kota Kana. Ya, di kota Kana. Tuhan melakukan mujizatnya di Kana. Itu adalah permulaan tanda-tanda ajaib. Ya, di mana Tuhan memberkati ya dan memberi pertolongan kepada kedua mempelai ya dan keluarga yang menyelenggarakan pesta kawin. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kalau ya, mereka kehabisan anggur, kehabisan minuman dalam pesta itu. Bukan hanya mereka malu, tapi mereka dicap sebagai keluarga ya yang tidak bertanggung jawab. Kita percaya janji Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan Dia mau menolong kita apapun pergumulan kita. Persekutuan dalam Yesus Kristus adalah jaminan buat kita. Persekutuan yang berdasarkan dan berpusat ya, bukan hanya cita-cita pribadi ya atau kepentingan kita diri sendiri, akan mengalami kekecewaan dan kebosanan. Kelesuan bisa saja ya Bapak Ibu, tanpa makna. Ya,
Bapak Ibu Smart People Church pernah mengalami pernikahan yang mengecewakan, membosankan, atau hambar tanpa makna? Mungkin saya atau Bapak Ibu juga pernah mengalami momen-momen itu. Oleh sebab itu, pernikahan harus diikat ya, dalam kasih Yesus Kristus dan anugerah Allah yang diarahkan ya untuk memberkati pernikahan kita. Hanya di dalam pernikahan yang seperti itulah ya, yang ada Kristus di dalamnya, kita mendapat jaminan yang kokoh. Ya, Tuhan tidak menjanjikan air yang tenang, ya, ombak yang tenang. Tuhan berjanji akan menolong kita, akan menyertai kita. Itu pun yang dialami oleh saya dan keluarga, ya, oleh istri saya 32 tahun usia pernikahan. Terjadi perbedaan karakter dua pribadi yang sangat berbeda, yang harus saling mengerti, ya, satu dengan yang lainnya. Karena kami berdua dibesarkan oleh dua keluarga yang berbeda. Terjadi konflik perselisihan dari yang ringan sampai yang tajam. Ya, dialami dan harus kami selesaikan. Ya, di tahun-tahun pertama pernikahan kami. Terjadi masalah ekonomi yang pernah kami alami, silih berganti. Saya pernah bekerja, istri bekerja. Pada suatu saat istri yang bekerja, saya yang berusaha di rumah. Kemudian saya yang bekerja, istri yang di rumah. Ya, silih berganti. Perselisihan yang begitu tajam, beberapa kali ya, saya dan istri ya saling menantang, saling mengancam dan bertemu ya di depan kantor gereja, di depan gereja. Atau bahkan bertemu, berjanji, ayo kita bertemu di depan kantor catatan sipil. Saling mengancam untuk mengajukan perpisahan. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan Yesus, pernikahan kami bisa bertahan sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kami. Bukan semata-mata karena kekuatan kami, kekuatan manusia. Ya. Walaupun kami seperti Bapak Ibu, sebagai aktivis, ya, sebagai seorang pelayan, ya, bukan berarti tidak ada pergumulan dan tantangan. Malah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ditarget oleh iblis, ya, termasuk ya keluarga kita. Dan oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, pernikahan kami masuk di usia yang ke-30 tahun, 32 tahun Oktober yang lalu. Dan kami terus bersama-sama ya, menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kami berdua sama-sama mempunyai pelayanan yang sama di bidang pelayanan anak sekolah minggu di gereja dan di luar. Dalam penginjilan anak kita bersama-sama. Dan Tuhan semakin hari terus semakin menguatkan kita bersama anak-anak. Mari sahabat Smart People Church, memang tidak mudah, memang tidak gampang, tapi pasti bisa. Pasti kita bisa. Kita berjuang mempertahankan pernikahan kita bersama Yesus yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Jika dua orang berkumpul dalam namaku,
di situ aku ada. Mari kita sama-sama berjuang mempertahankan pernikahan kita. Kita lakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Smart People Church dimanapun berada. Tuhan memberkati pernikahan Bapak Ibu semua, supaya pernikahan kita, keluarga kita, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan diri kami, menyerahkan keluarga kami masing-masing. Dengan segala pergumulan, masalah kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak mampu, tapi dengan pertolongan dan anugerah Tuhan, maka kami akan dimampukan untuk mempertahankan pernikahan kami, untuk berjuang mempertahankan pernikahan kami. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memang sulit dan tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya kami mampu, karena kami tidak berjalan sendiri, karena Tuhan Yesus, karena kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Tolong setiap kami, setiap keluarga Tuhan, baik yang kami dianugerahkan dengan keturunan atau tidak, bahkan kami memutuskan untuk mengangkat anak sebagai keturunan, sebagai penerus kami. Semua dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan keluarga kami, bahkan pernikahan kami, ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, lewat firman Tuhan, lewat kesaksian ini, lewat program ini, Family Corner, kami semakin diteguhkan. Janji pernikahan kami semakin diteguhkan dan diingatkan untuk kami tetap setia. Kami bisa melewati setiap ancaman-ancaman pernikahan kami, dan kami boleh bertahan sampai akhir, dan hanya maut yang memisahkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Berkati pelayanan Family Corner di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan pakai semakin luar biasa dan menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga-keluarga Tuhan yang membutuhkan pengajaran. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami terus menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin.